Sebenarnya ada beberapa sudut pandang ya, waktu yang tepat untuk masuk untuk beli rumah atau ambil KPR ya. Kalau ditanya berkaitan dengan suku bunga, memang sekarang pasti bunganya lagi tinggi gitu. Mhm. Tapi kalau kita lihat based on misalkan harga properti, sekarang ini justru lagi banyak yang turun. Halo Sobat Cuan, selamat datang di podcast Cuap-Cuap Cuan. Semoga Sobat Cuan selalu dalam kondisi sehat dan juga happy dan bahagia ya. Selamat datang di Koneksi Konten. Ekonomi. Yes, Seksi. seksi. Hari ini kita ada newbie nih, ada Mas Ai Hidayah, editor CNBC Indonesia. Apa kabar Mas Ai? Kabar baik. Kabar baik, sehat ya. Dan juga ada Mas Adam Isa di sini, produser CNBC Indonesia TV ya. Halo. Nah, hari ini kita akan ngobrolin hal yang seru deh buat Sobat Cuan. Kita bahas sesuatu yang memang banyak banget jadi perbincangan sih. Terus kemudian banyak banget juga sobat-sobat cuan yang lagi mengalami kebingungan dan kepusingan gitu ya terkait cicilan KPR. Anda lagi mengalami kebingungan yang sama? Saya sudah selesai. Ih gila, udah lunas dong berarti ya. Alhamdulillah. Oh alhamdulillah. Kalau gue lagi nyicil sih, tapi gue pakai yang syariah, jadi floatingnya itu tuh dari depan. Jadi udah ketahuan bulan sekian sampai bulan sekian cicilannya berapa. Betul. Bulan sekian sampai sekian cicilannya naiknya berapa gitu ya. Nah ini teman-teman yang di konvensional yang kemudian udah pada dapat SMS ya dari SMS cinta gitu ya bahwa dari banknya. Cicilan KPR Anda naik. Dan naiknya tuh gini loh Mas, naiknya tuh lumayan besar-besar. Yang mungkin ambil awalnya cicilannya berapa, mungkin 5 juta tuh kok bisa sampai ke hampir 10 juta bahkan ya, 2 kali lipat. Sebenarnya kalau kita mau kasih mungkin pemahaman buat Sobat Cuan sekarang yang belum ngambil KPR dan gimana perhitungan sebenarnya bunga KPR ini kayak gimana sih? Mungkin Mas Ai punya cara-cara mudah gitu menghitungnya. Iya, biasanya memang kalau bank itu menawarkan KPR itu biasanya di awal itu akan ada bunga-bunga promo ya. Biasanya fix 3% setahun atau 2 tahun atau 3 tahun. Nah, ini sebenarnya jadi bagus sih sebenarnya buat para pejuang KPR ya. Mereka akan dapat bunga yang murah. Tapi akan jadi celaka kalau memang suku bunga naik terus. Kayak sekarang ini kan sudah berapa kali BI menaikkan suku bunga ya. Dan dari flat lama ya, sekarang jadi naiknya tinggi nih. Sudah sampai 175 basis point bunga dasarnya. Dan kalau untuk bunga kredit tuh udah sampai di atas double digit kan. 12-13%. Nah, bayangkan kalau di awal kita dapat bunga 3-5%, tiba-tiba bunga floatingnya udah 12-13%. Mau nggak mau kan pasti kenaikannya 2 atau 3 kali lipat ya. Dan itu pasti akan sangat terasa sekali gitu. Nah, makanya mungkin tipsnya ya, kalau yang belum ngambil gitu ya, mereka harus perjuangkan selain bunganya murah, bunga fixnya itu murah gitu ya, tapi juga kalau bisa minta tenor fixnya itu panjang gitu. Misalkan kalau yang standar tuh biasanya bank ngasih antara 1 sampai 3 tahun fix rate-nya ya. Oh, jadi ini fix rate-nya minta dipanjangin. Itu promo di depan. Promo di depannya lah. Itu nanti kan beban ke belakangnya makin tinggi nggak? Nah, jadinya? Itu ya. Ini ada beberapa langkah. Yang pertama kita usahakan dulu negosiasi ya. Minta fixed rate diperpanjang. Misalkan ada contoh yang sampai 5 tahun, bahkan ada yang bisa dapat sampai 7 tahun. Itu tergantung dari bank dan nasabahnya itu sendiri ya. Kalau dilihat mungkin dia kreditnya bagus dan dia nasabah loyal bank itu bukan nggak mungkin dikasih makin panjang gitu. Nah, nanti setelah itu baru kita pikirkan gimana nih kalau udah mau masuk floating rate gitu. Kira-kira mencukupi nggak nih dana kita kalau misalkan dengan kenaikan suku bunga yang ada. Kita harus kalkulasi lagi nih kira-kira budget kita untuk kredit nih masih ada atau enggak gitu. Kalau enggak ada kan berarti yang pertama kita harus review keuangan kita dulu nih. Ada enggak pos-pos yang bisa dikurangi gitu ya. Misalkan pos-pos lifestyle atau pos jalan-jalan dan lain-lain gitu. Kalau emang udah enggak ada, mau nggak mau kita harus pikirkan gimana caranya bisa nge-reduce bunga KPR-nya itu atau mungkin cicilan KPR-nya itu. Misalkan ya kita bisa take over ke bank lain yang memang penawaran bunganya lebih rendah gitu kan. Itu paling nggak bisa mengurangi beban gitu ya. Kalau ternyata itu prosesnya panjang sih prosesnya pasti panjang ya, dan pasti ada biaya-biaya juga sih. Tapi paling nggak kita bisa mengurangi cicilan per bulannya gitu ya. Nah, kalau ternyata misalkan masih kurang juga nih kira-kira gimana ya, mau nggak mau harus meningkatkan penghasilan, income gitu. Karena mungkin nggak ada jalan lain ya kecuali mungkin kalau dia mau jual KPR-nya gitu. Tapi kalaupun misalkan worst case-nya gitu ya, gue nggak mau jual nih, coba aja minta keringanan ke bank. Sekarang ini kan masih ada program restrukturisasi kredit ya. Misalkan kita bisa meminta penundaan bayar bunga, biasanya bisa tuh, misalkan setahun atau 2 tahun gitu ya, sampai nanti kondisinya dia keuangannya sudah mulai membaik. Atau mungkin bisa hold pembayaran cicilan selama 6 bulan, setahun, itu juga ada program restrukturisasi seperti itu. Jadi memang
Tapi nanti kembali lagi ke banknya ya, akan direview kembali apakah memang bisa diberikan ke nasabah itu atau enggak gitu. Jadi Kalau lo itu sih. selama lo mengalami, lo mencicil juga nggak sih Mas? Lo di cash ya? Pernah mencicil. Kalau sekarang udah cash ya. Udah cash, amin. Amin. Pernah nggak sih ngalamin kayak gini? Karena setahu gue kalau misalnya orang-orang yang mau ngambil cicilan KPR tuh nggak pernah kebayang kondisi goncangan ekonomi gitu. Mereka nggak pernah memprediksi itu. Palingan ya suku bunga paling naik berapa sih? Nggak setinggi tiba-tiba kayak sekarang gitu. Nah ini Betul. waktu lo Itu kan- mengalami ada dinamika yang cukup juga terjadi sama kayak Sobat Cuan sekarang rasain nggak? Iya, itu kan emang nggak terprediksi ya. Kalau hari esok kan kita nggak tahu kayak apa gitu kan. Tapi dulu pernah, saya pernah coba beberapa kali mengajukan KPR di beberapa bank gitu kan. Terus juga bertanya kepada marketingnya sama orang developernya sendiri. Misalnya salah satu bank ini kalau fix 1-3 tahun, nanti floatingnya naiknya berapa? Misalnya anggaplah cicilan fixnya 5 juta gitu kan. Oh nanti naiknya paling besar hanya sekitar 1,5-2 juta. Berarti kan terukur tuh gitu kan. Nah tapi kan itu floating bisa berubah setiap waktu ya. Maksudnya itu kan hanya perkiraan saja. Tapi berdasarkan pengalaman sebelum-sebelumnya sudah ada bayangan tuh nanti untuk floating rate-nya berapa gitu kan. Nah kenapa akhirnya pada awalnya kita diberikan bunga promo murah, itu kan sebenarnya salah satu syarat untuk dapat KPR itu kan harus sebenarnya cicilan itu kalau tidak salah 50% dari total income kita pribadi, atau kalau berpasangan joint income gitu kan harus 50% gitu. Nah, berarti kalau di misalnya cicilannya 5 juta berarti pendapatannya minimal harus 10 juta dan seterusnya seperti itu. Nah, itu jadi biar gampang aja dapat penyaluran kreditnya biar lancar gitu kan. Nah, tapi setelah floating rate, benar tadi kata Mas Ai gitu kan, bisa direview lagi apa mungkin bisa dipindahkan ke bank lain, atau mungkin yang tadinya dari konvensional ke syariah, atau mungkin sebaliknya gitu kan. Nah, kalau sekarang strateginya yang pernah saya tahu adalah kalau di syariah, kalau dulu kan fix dari awal sampai akhir. Kalau sekarang ada yang namanya fix step up gitu kan. Iya, betul. Tiap beberapa tahun dia akan naik. Itu yang gue alamin sih. Betul. Jadi sekarang konsepnya kayak gitu. Kita tahu tuh kalau di syariah kelebihannya adalah kita tahu kita akan mengeluarkan biaya berapa setiap bulan gitu kan. Yang agak mengerikan itu kan memang di floating rate-nya bank konvensional itu. Berarti yang nggak tahu, yang sekarang ngalamin kayak wah cicilannya jadi segini tuh, mereka yang nggak pernah terbayang dari awal. Harusnya atau bisa ditanyain sih. Atau nggak ada transparansi di awal atau seperti apa Mas Ai? Ya biasanya memang kendalanya di si nasabahnya ini ya, debiturnya ini. Kita kalau mau ngambil kredit ya, termasuk KPR ya, kita harus agak detail ya, dan harus agak bawel mungkin Betul. Kita tanyakan ke marketingnya. Kalau perlu kita bandingkan beberapa bank gitu. Sebelum mutusin pakai ini sebelum gitu mutuskan, ya. karena memang itunya nanti akan kita yang nanggung gitu. Kalau kita nggak nanya di awal, nanti tiba-tiba ada kejadian seperti sekarang, tetap aja kita yang nanggung gitu ya. Nah, makanya kalau sarannya sih kalau di awal untuk mau ambil itu ya benar kata Mas Adam tadi. Ditanyain dulu kira-kira bunganya berapa, fixnya berapa tahun, kira-kira setelah floating itu nanti akan jadi berapa. Walaupun itu juga mungkin belum pasti ya. Belum pasti. Karena dia akan berubah terus gitu. Tapi paling enggak dia ada gambaran gitu ya. Berapa uang yang harus dia siapkan untuk pembayaran cicilannya itu gitu ya. Kalau misalkan ternyata kayaknya nggak bisa nih ya, berarti dia harus cari bank lain yang lebih affordable gitu atau lebih murah lagi gitu. Jadi memang kembali lagi ke orangnya ya, mau nggak untuk nanya gitu ya, negosiasi. Kita bisa loh, karena memang kayak misalkan kita nasabah bank A gitu ya, antara Mbak Maria dengan aku pasti beda gitu. Karena itu berdasarkan juga dengan BI checking itu, slick itu gitu ya. Resiko-resikonya itu kan dikalkulasi sama si bank kan. Bisa jadi bunga Mbak Maria lebih rendah dengan bunga yang aku dapat gitu ya, kalau KPR di bank A gitu. Nah, itu juga bisa kita negosiasikan. Misalkan apalagi kalau kita memang track record-nya bagus gitu ya di bank itu ya. Kita nabung di situ, investasi lewat bank itu, mungkin dia akan pertimbangkan untuk kasih bunga yang terbaik dan kasih program-program yang menarik gitu. Ini pernah nggak sih ada kejadian mungkin yang parah gitu untuk jadi side effect-nya, dampaknya ke negara gitu, kasus gagal bayar cicilan properti gitu ya? Ada nggak sih? Karena kan memang sekarang banyak banget buat dapat rumahnya udah susah gitu kan. Sekarang prosesnya pun panjang sebenarnya untuk kamu punya checklist boleh mencicil begitu. Nah sekarang kan kondisi kayak gini juga mungkin unpredict ya. Pernah nggak sih ada kasus kayak gitu, atau mungkin yang paling buruk nih terkait kondisi beban yang dialami oleh Sobat Cuan nih? Ya paling yang akan terbebani adalah kita sebagai konsumen ya gitu kan. Pengeluaran kita akan makin besar untuk bayar cicilan gitu kan. Sementara untuk pengeluaran lain-lain, kita kan tahu bahwa Indonesia itu kan pertumbuhan ekonominya 60% kurang lebih konsumsi penopangnya.
Nah, kalau konsumsi kita sudah kepotong untuk bayar utang atau untuk bayar cicilan, itu kan berarti kan kita harus mengerem konsumsi untuk hal-hal yang lain gitu kan. Nah, salah satu caranya yang bisa dilakukan adalah ya cuma kita untuk menambah penghasilan, atau mungkin ada salah satu strategi yang biasanya dipakai oleh dikasih tahu sama beberapa marketing atau orang bank, kalau punya uang lebih gitu kan di awal gitu kan, bayar DP-nya harus lebih besar gitu kan. Jadi nilai cicilannya lebih kecil, maksudnya total cicilannya lebih kecil. Atau ada di beberapa bank tertentu setelah beberapa tahun dia juga memberikan saran seperti, Mas, kalau ada misalnya kan setiap tahun mungkin ada nih perusahaan yang ngasih bonus karyawannya gitu kan, setahun sekali, terus mungkin ada THR, ada gaji 13 dan lain-lain. Itu kalau terkumpul dikasih tahu bahwa, Mas, tolong ini aja kurangin pokok cicilannya. Jadi karena kan di beberapa tahun pertama itu kita akan membayar bunga bank biasanya, bunga-bunga KPR-nya. Jadi cicilan kita dalam beberapa tahun tuh jumlahnya sebenarnya masih banyak pokok cicilannya. Nah, tapi kalau kita dalam beberapa tahun itu kita bisa nih misalnya punya utang misalnya 500 juta, terus kita tiba-tiba ada uang 100 juta nih, uang kaget gitu kan. Langsung bayar aja pokok cicilannya. Nanti dia akan berubah tuh struktur pembayaran KPR-nya, bunganya, terus angka cicilannya itu jadi akan lebih rendah lagi. Jadi kita bukan membayar bunganya, tapi kita sudah mengurangi pokok cicilan kita ke bank gitu. Itu sih strateginya yang pernah saya diajarin tahu gitu kan. Masih sempat nggak sih menggunakan strategi itu ya di tengah kondisi seperti ini ya? Apa yang harus dilakukan gitu loh Mas Ai? Shock dapat SMS gitu, aduh udah panik duluan gitu kan, di depan mata nanti rumahnya kalau nggak bisa dibayar diusir dari rumah gitu kan ya. Sebenarnya sih lebih baik jangan panik dulu ya gitu ya. Mungkin step awalnya yang harus dilakukan ya jika langsung dapat SMS cinta dari banknya gitu ya, buat cicilan KPR kamu naik gitu, apa yang harus mereka lakukan? Yang pertama pastinya harus cek financial kita dulu ya, financial check up dulu. Kira-kira kalau memang udah kenaikan, mencukupi nggak kita untuk bayar kenaikannya itu gitu. Kalau nggak mencukupi, berapa kekurangannya? Paling at least kita harus tahu dulu gitu kan. Nah, dari situ baru nanti kita cari solusi-solusi lain. Misalkan kita tekan biaya cicilannya itu dengan take over tadi gitu kan. Kita cari memang yang ngasih bunga lebih murah gitu ya, sehingga cicilannya bisa lebih rendah gitu. Atau yang kedua ya kita bisa juga itu tadi minta restrukturisasi tadi ya. Restrukturisasi kredit tadi gitu ya, penundaan bayar cicilan atau mungkin penundaan bayar bunga gitu ya. Sementara kita harus mengakumulasi keuangan kita, misalkan tadi kayak seperti Mas Adam bilang gitu ya, dengan harapan mungkin nanti akan ada uang masuk besar ya bisa kita kurangi misalkan pokok hutangnya, atau mungkin kita bisa cari passive income yang lain gitu ya untuk menambah income kita untuk menutupi kekurangannya itu. Jadi mungkin itu step-step yang harus dilakukan ya supaya memang bisa tetap bisa mencicil gitu ya. Apalagi yang udah running 5 tahun. Iya, karena sayang banget kalau harus dijual kan. Gitu ya, sayang banget gitu. Dan dijual juga kayak bukan exit strategi yang baik ya saat ini. Kita nggak dapat untung sebenarnya kalau dijual di tengah KPR, nggak bakal dapat untung gitu. Sebenarnya ada satu saran lagi kalau dari awal, kalau memang mau mencicil KPR itu yang paling aman sebenarnya tidak 50% dari total income sendiri atau bersama pasangan ya, tapi di angka 30% gitu. Jadi ketika nanti dia floating rate, mungkin jadi pengeluarannya akan naik ke 50% bersama gitu kan. Nah, itu yang harus diantisipasi kan. Yang perlu diantisipasi adalah ketika bunga ada floating rate, bunganya floating. Saya pernah mengalami kayak dari cicilan 1 tahun pertama fix nih. Itu memang benar-benar biar kita masuk aja, jadi secara syarat udah pas gitu kan, penghasilan minimalnya masuk, terus uangnya bulanannya bisa masuk cicilannya. Nah tapi setelah 1 tahun fix selesai, dia naiknya lumayan itu, berapa ya, kurang lebih 20-30% dari cicilan yang pertama gitu kan. Anggaplah misalnya cicilan awal pertama 5 juta, terus jadi 7 juta kan lumayan. Kalau penghasilannya tidak berubah berarti kan itu akan memangkas pos kita yang lain gitu. Seperti itu. Bener sih ya, 30% dari income gitu ya. Jadi udah dilihat nih cukup nggak begitu ya. Nah terus banyak pertanyaan, apakah memang this is a good time untuk mengambil cicilan rumah? Akhirnya banyak yang nanya, ini waktu yang baik dan tepat nggak sih untuk mulai punya KPR gitu, untuk bagian besar orang-orang yang pengen punya rumah gitu di tengah kondisi suku bunga yang sekarang gitu ya. Kalau menurut Mas Ai gimana? Karena banyak yang takut nih, karena kan banyak yang shock dengan cicilan tinggi. Nah orang-orang yang baru mau punya KPR akhirnya pada
aduh tar dulu deh kayaknya gitu. Padahal kan sebenarnya banyak pilihan-pilihan cicilan yang sebenarnya bisa ditelusuri ya sesuai dengan kebutuhan Sobat Cuan. Gimana Mas Ai? Iya, sebenarnya ada beberapa sudut pandang ya, waktu yang tepat untuk masuk untuk beli rumah atau ambil KPR ya. Kalau ditanya berkaitan dengan suku bunga, memang sekarang pasti bunganya lagi tinggi gitu. Tapi kalau kita lihat based on misalkan harga properti, sekarang ini justru lagi banyak yang turun gitu. Nah, itu Masih di bawah ya. Peluang kita untuk dapat harga properti yang murah tapi properti yang bagus gitu. Jadi sebenarnya itu suatu peluang gitu. Nah, tinggal nanti gimana kita nekan biayanya ini kan, biaya bunganya, biaya cicilannya gitu. Karena gini, pada prinsipnya harga properti itu kalau tidak terjadi krisis, dia akan terus naik. Kayak contoh di Indonesia atau mungkin di berbagai belahan dunia ya, backlog antara supply and demand properti itu terutama rumah ya, itu gede banget. Bahkan Menteri Keuangan bilang milenial itu sekarang udah makin susah punya rumah karena harganya terus naik gitu. Jadi kalau waktu yang tepat kapan ya kalau bisa hari ini atau kemarin gitu. Betul. Untuk beli rumah gitu. Kalau bisa mundur kemarin. Kalau kata orang-orang marketing perumahan, kapan beli rumah? Iya. Harus sekarang. Harus sekarang. Karena Senin harga naik Karena ya. Senin harga naik. Jadi apalagi kalau kita udah punya lokasi yang emang kita incer gitu ya. Ternyata udah bagus nih, udah dapet nih properti di sini, harganya udah masuk. Ya udah tinggal kita ambil aja kalau apalagi dananya udah tersedia ya untuk DP dan segala macam. Ya tinggal kita cari deh mana bank yang paling affordable memfasilitasi kredit itu gitu kan. Jadi kalau menurutku sih nggak usah ditunda-tunda, kalau emang sekarang ada dan udah cocok gitu ya rumahnya atau propertinya ya silakan aja gitu. Dan nggak mesti takut juga Nggak gitu mesti ya. takut juga gitu. Karena sekarang ada kemudahan juga untuk KPR, ada DP 0% ya. Iya, ada DP 0% dan segala macam. Karena kita nggak pernah tahu nanti ke depan, tahun depan atau beberapa tahun lagi harga rumahnya masih sama atau enggak gitu kan. Di perumahan tertentu aja, misalnya perumahan A gitu ya, tahun ini harganya segini, tahun depan mungkin udah beda lagi gitu, dan tahun depan udah beda lagi. Jadi bukan hanya dari sisi KPR-nya yang kita pikirkan, tapi dari harga propertinya juga harus kita pikirkan juga gitu. Bener sih. Gitu. Kalau sekarang lagi banyak yang diskon, kenapa enggak gitu ya? Kemarin pandemi sebenarnya untuk orang-orang yang masih megang liquid, ada cash, 2020-2021 itu saat yang benar-benar pas sih untuk beli properti. Untuk beli properti, terutama mungkin yang properti yang bisa disewakan kembali ya, kayak di Bali gitu kan, itu harga properti jatuhnya bisa lebih dari 50% gitu kan. Dan itu untuk orang-orang yang punya cash ya tinggal ambil terus renovasi. Pandemi selesai, wisatawan masuk lagi, udah jalan langsung kembali. Bisnisnya gitu. jalan. Bisnisnya gitu, jalan. Terus kalau beli rumah ya mungkin harganya memang nggak turun-turun banget, tapi itu sebenarnya 2020-2021 mungkin juga sampai saat ini ya masih sebenarnya harganya masih yang cukup bagus gitu kan. Walaupun suku bunga sudah naik, tapi kan kita tahu suku bunga kredit perumahan juga tidak turun-turun banget dari kemarin gitu kan. Gampang naik terus turun ya. Ya gitulah ya Sobat Cuan ya. Ini sedikit obrolan buat Sobat Cuan yang membaca juga sih. Kita ikut juga sih apa keresahannya Sobat Cuan gitu ya. Mungkin yang saat ini sedang lagi masa mencicil KPR dan kaget gitu. Tapi ternyata banyak kok cara yang bisa ditempuh. Asal jangan shock, jangan panik gitu ya. Betul. Mungkin dicek lagi kembali apa yang memang bisa dilakukan. Ya coba tanya, ngobrol sana sini, tanya sama banknya apa yang bisa dilakukan. Nah baru nanti diputuskan deh yang paling terbaik. Kira-kira exit strateginya seperti apa nih untuk cicilannya Sobat Cuan ya. Yang pasti jangan pernah takut juga untuk nyicil yang belum nyicil ya. Atau yang pengen punya rumah, jangan karena takut gitu. Karena yang namanya aset rumah tanah nggak pernah turun harganya. Iya benar. Selalu naik. Karena kalau misalnya nggak beli sekarang, besok udah naik. Dan itu bener loh. Senin harga naik ya. Senin harga naik. Thank you banget Sobat Cuan udah dengerin konten kita hari ini. Jangan lupa untuk dengerin konten podcast kita lainnya di mana aja. Ya jangan lupa simak kontennya Cuap-Cuap Cuan di Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, dan juga Anchor. Jangan lupa follow akun Instagram kita juga ya di @cuap_cuan dan subscribe YouTube channel kita di Cuap-Cuap Cuan, di like dan juga di share serta di komen ya. Dan podcast kita hari ini juga tayang di CNBC Indonesia TV Sobat Cuan. Thank you banget. Tetap semangat Sobat Cuan untuk mencari cuan ya. Maria Katarina pamit. Ayu pamit. Adam pamit. Bye-bye. Bye.